Oke, untuk suka kimia kali ini kita akan membahas tentang momen gaya. Soalnya adalah batang AC, ini adalah batang AC. Itu panjangnya 4 meter dengan poros di titik A. Dengan gaya F1 sebesar 20 Newton dan F2 sebesar 12 Newton. Sudut-sudut ditunjukkan oleh gambar. Jadi di sini ada batang AC, panjangnya 4 meter ya. Di sini. Oke, berarti kita tulis dari A sampai C sama dengan 4 meter. Di sini ada F1-nya 20 Newton, udah, F2-nya 12 Newton, sudutnya 60 derajat untuk F2 dan F1 juga sama 60 derajat. Jika titik B berada di tengah batang AC, ini nih titik B-nya berada di tengah batang AC. Berarti dari A ke C kan tadi 4, maka dari A ke B karena tengah-tengahnya berarti 2 meter. Dari sini ke sini, dari sini ke sini juga 2 meter karena akan jadi 4 AC-nya. Tentukan besar momen gaya yang terjadi pada batang AC. Dalam kasus ini masa batang diminta untuk diabaikan. Jadi masa batangnya diabaikan, tidak dihitung ya. Ini diketahuinya. Lalu kita yang ditanya adalah momen gaya. Momen gaya itu atau disebut juga torsi. Jadi momen gaya ya, dalam kasus ini nanti porosnya berada di titik A. Oke, yang ini nih akan jadi poros yang A. Ya, di sini porosnya. Maka untuk menjawabnya kita mau jawab. Jadi jawabnya itu momen gaya sama dengan ya. Ini ada momen gaya karena gayanya ada 2, ada F1 dan F2, maka nanti momen gayanya ada 2. Momen gaya 1 ditambah momen gaya 2. Sekarang momen gaya 1 itu rumusnya F1 dikali L1. Jangan lupa karena dia membentuk sudut, maka kita lihat dulu sudutnya. Ini kan sudutnya 60 derajat. Momen gaya itu harus tegak lurus terhadap porosnya. Misalnya kita porosnya kan di sini. Nah, ini kita tarik. Ini sebenarnya gayanya kita harus tegak lurus terhadap lengan kerjanya. Ini kan lengan kerjanya ya. Nah, seperti ini. Ini gayanya. Maka sudutnya kan tadi 60. Misalnya kita ilustrasikan ke sini. Maka ini akan jadi, kalau membentuk segitiga, ini akan jadi menggunakan sin. Kita ilustrasikan di sini ya. Nah, kenapa pakai sin? Karena depan sudutnya, yang ini kan depan sudut ya, dengan miring, maka pakai sin. Maka di sini, wah ini jadi kehapus. Sebentar kita hapus deh sekalian ya. Momen gaya total yang ada di titik A porosnya adalah F1 dikali L1 ya. Ini tadi. Oke. Ini adalah kenapa harus tegak lurus terhadap lengan kerjanya. Dikali dengan sin 60 derajat. Setelah itu jangan lupa apakah momen gaya ini arahnya searah jarum jam atau berlawanan. Ini kita tarik terhadap poros. Ini kan gayanya ya, yang F1-nya ada di sini. Maka kita tarik ke poros karena kan porosnya adalah A. Ini adalah searah jarum jam. Kalau kita misalkan searah jarum jam itu positif, boleh. Nanti kalau berlawanan arah akan jadi negatif. Boleh kebalikannya, itu nggak jadi masalah. Nanti hasilnya akan beda di min dan plusnya aja. Sedangkan min dan plus hanya menandakan arahnya, searah jarum jam atau berlawanan. Oke, ini juga kita buat sama, kita ilustrasikan di sini. Untuk momen gaya 2-nya, nanti sebenarnya dia ada di sini. Nah, ini nih. Nah, ini untuk F2-nya ya. Tadi kita balik lagi ke F1, arahnya searah jarum jam. Jadi kita tulis misalnya searah itu positif, maka berlawanan akan negatif. Ini kadang di video yang saya buat itu kadang searah maunya negatif, berlawanan arah positif, nggak jadi masalah karena itu hanya tanda aja. Oke, sekarang di sini untuk momen gaya 2 maka F2 ini kita lihat tadi karena searah kan positif, jadi tandanya kita tidak tulis karena positif. Yang untuk F2 kita tarik dulu garis khayal menuju ke poros, berarti ke sini. Nah,
F2 ke sini, arahnya berlawanan arah jarum jam, maka ini akan jadi negatif. Maka tulis tandanya langsung aja di sini. Ya. F2 kali L2, jangan lupa ini pakai sin. Kenapa depan sudut? Ini kan depan sudut dan miring. Ini kita ilustrasikan jadi tempatnya di sini. Dikali dengan sin 60 juga karena sudutnya sama. Oke, kita hitung ya. Sama dengan F1 ini adalah 20. 20 L1 dari panjangnya dari A ke C, ini kan C ya. F1 kan ada di C, maka panjangnya adalah 4 meter kali 4 sin 60 setengah akar 3 dikurang F2. F2 nya 12 Newton. L2 itu adalah gaya kedua, ada di B, dia letaknya setengah dari AC, makanya dapat 2 meter dikali 2 sin 60 setengah akar 3, maka kita hitung hasilnya. Oke, ini dibagi ini 10 kali 4, 40 akar 3. Ini habis sama ini jadi 12 akar 3. 40 akar 3 dikurang 12 akar 3, ini 8, ini 3. Oh, 3 dikurang 1 ya, makanya jadi 28. 28 akar 3 Newton meter untuk satuan momen gaya. Jadi momen gaya total dengan poros di titik A ini adalah sebesar 28 akar 3 Newton meter. Begitu. Ini karena positif berarti dia searah. Nanti kalau negatif hasilnya pasti akan sama 28 akar 3, hanya bedanya di plus dan minnya aja. Oke, semoga bisa mengerti.